Perkenalkan, nama saya Fioridina Syafira, NIM 18043161. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ketujuh Sistem Informasi Manajemen saya. Baiklah, soal pertama yaitu dari soal buku Kelly, yaitu yang pertama, diskusikanlah berbagai cara membayar online di B2C. Metode manakah yang Anda pilih dan mengapa? Jawaban saya, pertama saya akan memaparkan mengenai pengertian B2C atau Business to Consumer, yaitu adalah model penjualan dari bisnis langsung ke pelanggan dari internet. Business to Consumer adalah proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dan konsumen yang merupakan penggunaan akhir produk atau layanannya. Bisnis ini dapat menjadi perpanjangan dari bisnis fisik yang merambah ke bisnis elektronik atau bisnis yang didirikan khusus untuk bisnis online. Perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis to consumer menawarkan produk dan layanan beragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga hiburan. Menurut saya sendiri, metode yang cocok untuk pembayaran transaksi bisnis ini dilakukan melalui internet. Maka metode yang dapat digunakan antara lain yaitu Electronic Funds Transfer atau EFT atau transfer dana elektronik, yaitu menggunakan sistem komputer dan internet untuk melakukan penukaran elektronik atau transfer uang dari satu keuangan atau bank. Soal yang kedua yaitu diskusikan batasan utama e-commerce. Manakah dari batasan berikut yang kemungkinan besar akan hilang terlebih dahulu dan mengapa? Jawaban saya yaitu e-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis. Pertama, dari dalam aspek teknologi. Keterbatasan teknologi itu yaitu tidak adanya standar keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak kurangnya berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi, yang menyebabkan mahalnya akses ke dalam webnya. Kemudian sedangkan dalam aspek non-teknologinya yaitu batasan bisnis yang memandang e-commerce sebagai salah satu bisnis yang tidak aman dan memiliki masalah hukum yang belum terpecahkan, serta kurangnya penjual dan pembeli. Namun keterbatasan teknologi menurut saya sendiri akan menjadi permasalahan pertama yang akan hilang, dikarenakan masalah itu dapat diselesaikan seiring waktu dengan keunggulan teknologi yang ada. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu diskusikan alasan untuk memiliki beberapa model bisnis EC. Salah satu alasan untuk memiliki beberapa model bisnis EC yaitu karena di dunia bisnis ini telah berubah menjadi global dan mendunia. Apakah bisnis tersebut telah bekerja dengan orang lain di seluruh dunia atau orang tersebut telah memberi produk dari belahan dunia lain, bisnis perlu beradaptasi dengan konsep globalisasi tersebut. Memiliki beberapa model bisnis e-commerce dapat memungkinkan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran menjadi lebih sederhana, serta menciptakan kesuksesan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis dan serta dapat memuaskan keinginan konsumen. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari buku Balzan. Soal yang pertama, jawaban saya dari soal apa perbedaan antara teknologi sustaining dan disruptive technology, yaitu disruptive technology adalah suatu inovasi yang membantu menciptakan pasar baru dengan menggunakan atau merusak pasar yang telah ada. Pada dasarnya akhirnya dia akan menggantikan teknologi yang terdahulu. Sedangkan sustaining adalah sebuah inovasi yang menyempurnakan inovasi terdahulu yang telah ada di sebelumnya. Selanjutnya soal kedua, apa perbedaan antara e-business dan e-commerce? Jawaban saya yaitu e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi.
ataupun individu dengan menggunakan internet, web atau media elektronik lainnya untuk transaksi bisnis. Sedangkan e-bisnis adalah kegiatan bisnis atau transaksi yang memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-bisnis ini sendiri pun mencakup dari dalam e-commerce serta melayani akun pelanggan, berkolaborasi dengan mitra dan bertukar informasi waktu nyata. Selanjutnya soal nomor 3, apa manfaat dan tantangan yang terkait dengan e-bisnis? Manfaat e-bisnis meliputi memperluas jangkauan global, membuka pasar baru, mengurangi biaya, meningkatkan operasi, meningkatkan efektivitas. Sedangkan tantangan bisnis elektronik itu meliputi mengidentifikasi segmen pasar terbatas, mengelola kepercayaan konsumen, memastikan perlindungan konsumen, serta mematuhi perpajakan. Selanjutnya saya akan memberikan jawaban saya mengenai kasus Kelly. Soal yang pertama yaitu, apakah Anda bersedia melakukan transaksi bank dengan bank internet? Jawaban saya, ya, saya bersedia karena dengan begitu saya dapat melakukan transaksi dengan praktis dan sekaligus dalam satu waktu, serta saya dapat menghemat waktu untuk melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya soal nomor 2 dari kasus Kelly, apa kerugian dari perbankan simpel? Berikan contoh untuk mendukung jawaban Anda. Kerugian dari perbankan simpel yaitu dapat terjadinya permasalahan seperti terserangnya virus yang menyerang smartphone dari pelanggan dan penipuan online. Contoh kasusnya yaitu pada tahun 2014 bulan Agustus terdapat 10 dari 120.000 pelanggan kehilangan uang akibat perusahaan melakukan pemindahan sistem informasinya ke yang lebih terbaru. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.